kasih Tuhan pada saat pagi hari ini Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur setiap hati yang boleh Tuhan rindu akan Engkau Bapa hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini, terima kasih untuk darah dan daging-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kami dibebaskan Tuhan. Kami ditebus. Kami beroleh sukacita untuk segala sesuatu yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih buat setiap pujian dan penyembahan. Terimalah ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kalau saat pada pagi hari ini yang penuh dengan sukacita, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan memberitakan Bapa. Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan, kehidupan kami, hamba-Mu jauh dari sempurna, tapi biar Tuhan saja yang menyempurnakan setiap perkataan hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu katakan, itu adalah isi hati-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap hati kami yang sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh belajar Bapa, agar kami boleh Bapa mengerti, agar kami boleh melihat dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Wawan yang sudah memimpin kita di dalam perjamuan kudus, Bapak Yodi, pujian dan penyembahan dari tim Praise and Worship. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Langsung aja, karena waktu sudah menunjukkan 8.55 ya. Yang menjadi tema pada saat pagi hari ini, Salam, ada sukacita saudara. Yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah ketaatan yang membawa keberhasilan. Ya, ketaatan yang membawa keberhasilan. Yang diambil dari Daniel 1 sampai 20, panjang saudara, ada 20 ayat ya. Ketaatan yang membawa keberhasilan. Untuk itu saya minta Bapak Juanda untuk membacakan, ada 20 ayat. Daniel 1 ayat 1 sampai 20. Daniel di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Senager, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Arjaya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka,
Daniel dinamai Beltsajar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azra dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pimpinan pegawai istana itu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa aku kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku sanggup dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azra, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu dibandingkannya lah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu itu sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakannya lah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dan pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah diberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azra. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Terima kasih kepada Bapak Juanda yang telah membacakan kita ayat Daniel 1 sampai 20 ayat, saudara. Sungguh panjang ya. Saudara, yang menjadi topik kita pada pagi hari ini adalah ketaatan yang membawa keberhasilan. Saudara, keberhasilan tidak hanya diukur ya dari hasil akhir. Setuju ya. Tapi keberhasilan sejati diukur dari waktu proses dan hasil akhir. Setuju ya, saudara? Nah, semuanya kita sudah ingin berhasil ya, semuanya kita ingin berhasil. Ingin sukses, ingin diberkati ya. Itulah sebabnya kita belajar setiap hari untuk memperdalam pengetahuan kita ya. Di pagi hari yang cerah ini ya, kita mau semua belajar ya dari seorang yang bernama Daniel dan teman-temannya. Apa sih yang unik dari Daniel ini, saudara? Apa sih yang unik dari Daniel ini? Ya, tentunya kita sudah tahu ya, nama Daniel itu sendiri adalah Tuhan adalah hakimku. Nah, waktu kecil juga kita sudah nyanyi ya, waktu saya percaya Anda itu anak jebolan dari KKR dulu ya, kanak-kanak dan remaja. Waktu kecil, saya juga kanak-kanak remaja. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, walaupun di lubang singa, asal percaya Tuhan. Itulah sekitar Daniel, saudara. Dan apa yang menarik
tentang Daniel ini. Yang pertama mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama saudara, pada waktu pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, raja Israel pada saat itu, datanglah Nebukadnezar mengambil alih kota itu, mengambil kekuasaan kota itu, negara itu, saudara, negara Babel. Kita mengetahui bahwasanya Nebukadnezar itu adalah raja yang paling kejam, raja yang penyembah berhala. Itulah Nebukadnezar, saudara. Saya percaya Anda sudah tahu, bahkan mungkin Anda lebih mengerti dari saya, tapi nggak apa-apa, kita ulangin, saudara. Di ayat kedua, Tuhan mengerahkan Yoyakim, Yehuda itu, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, di Babel. Nah, seperti itu, saudara. Kita ketahui kerajaan Nebukadnezar itu, saudara, adalah penyembah berhala, penyembah berhala. Mereka tidak mengakui ada Tuhan, tapi mereka mengakui adanya dewa emas. Mereka sembah itu, itulah dewa mereka, itulah Tuhan mereka, itulah menurut mereka. Di ayat 3 lalu katanya raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Saudara, ternyata Daniel ini bukan orang sembarangan sama kawan-kawannya. Dia keturunan bangsawan, saudara. Dia keturunan bangsawan, dia orang terpelajar, dia orang cerdas, dia orang yang terbaik di antara yang terbaik. Bayangin, itu ditawan. Kalau orang tawanan, orang biasa ditawan ke istana raja, mungkin dia senang, mungkin dia senang, di raja, diperkerjakan di raja, mungkin dia bahagia gitu. Tetapi ini saudara, orang kaya ditawan, dimasukkan ke dalam raja untuk diperkerjakan. Mungkin kita akan merasa apa? Saya orang kaya, latar belakang saya itu orang mampu, bukan nggak mampu. Mengapa saya ditawan? Tetapi Raja Nebukadnezar juga bukan asal pilih. Di ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, tidak ada satupun celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Raja Nebukadnezar ini pintar, saudara. Orang-orang ini akan saya perkerjakan di kerajaan saya untuk membantu saya, untuk memajukan pemerintahan saya, agar pemerintahan saya lebih baik. Tidak ada celah katanya, saudara. Perawakannya baik, ganteng, penuh hikmat, pandai, cerdas, kaya, semua sama dia, saudara. Untuk diperkerjakan di istana raja, untuk kebutuhan pemerintahan Nebukadnezar. Di ayat 5, saudara, sudah kita baca tadi, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur. Apa itu pelabur? Chef. Chef untuk mereka, untuk orang-orang ini yang dikumpulkan ini, saudara. Termasuk Daniel dan teman-temannya, saudara. Minum mereka juga, saudara. Dan setelah itu mereka dididik selama berapa? 3 tahun. Berarti akademi, akademi pemerintahan. 3 tahun, saudara, mereka dididik. Dan ayat ke-6 dikatakan, saudara, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, keturunan Yakub, Israel. Jadi mereka keturunan Yakub kan, orang Israel. Yaitu siapa, saudara? Daniel. Yang pertama itu Daniel, yang namanya Belshazzar. Daniel yang namanya Belshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamakannya Abednego. Ini adalah nama-nama dewa dari orang Babel, saudara. Kita ketahui tadi Daniel adalah namanya Tuhan adalah hakim saya. Yohanes dinamaikan Parno, Soekarno. Saya akan menolak, saudara, saya Yohanes, saya nggak mau dibeda-beda. Nama saya John, masa Suwarno, Tukino, enggak, saudara. Apapun itu cantik, ini, nama-nama saya tidak mau, saya tetap Yohanes. Tapi apakah mereka melawan? Tidak, saudara.
Mereka diberi nama lain. Agar apa, saudara? Agar keempat orang ini otaknya dicuci. Agar keempat orang ini merasakan bahwasanya mereka itu adalah bagian dari Babel. Agar mereka ini, nama mereka itu mempengaruhi tingkah laku mereka, mempengaruhi semua, saudara. Namanya pun dipengaruhin, ya, dipengaruhin. Ya. Itulah, saudara, pada ayat 6. Ya. Makanannya disediakan, saudara. Enak ya, makannya disediakan, minumnya disediakan, diperhatikan karena mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Ya, mereka sangat diperhatikan, makanannya aja diperhatikan. Ya, di ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, belajar boleh, saudara. Dia belajar bahasa Kasdim. Dia boleh belajar, saudara. Namanya diganti, oke, no problem. Ya, tapi waktu Daniel diperhadapkan, ya, untuk makanan, stop. Saya tidak mau. Kami berketetapan untuk tidak menajiskan diri kami dengan makanan raja. Karena apa, saudara? Ya, kita mengetahui bahwasanya makanan yang sudah dipersembahkan kepada raja itu adalah apa? Itu adalah haram, saudara, ya, haram bagi mereka pada saat itu. Itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Kita ketahui juga di dalam perjanjian lama bahwasanya 3 makanan yang diharamkan, saudara, pada saat itu, yaitu makanan yang sudah dipersembahkan kepada raja, hewan yang mati lemas tercekik, dan darah, saudara. Ya, di ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatannya kurang sehat, ya, kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah padanya. Itulah kata pegawai istana. Masa sih kamu nggak mau dikasih makan yang enak? Masa sih kamu nggak mau dikasih yang makanan yang super quality control, supaya badan kamu kuat, supaya kamu baik? Benar, saudara, ya, kalau kita makanannya yang benar, tubuh kita baik, tubuh kita sehat, lain daripada kita makan sembarangan. Percaya, saudara? Setuju ya? Nah, itulah yang terjadi di keempat anak muda ini, saudara. Tetapi apakah Daniel argue? Tidak, dia punya alasan. Dengan hikmat dia berkata, saudara, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk makan dan air untuk diminum. Jadi kami janganlah makan makanan raja, kasihkan aja kami makanan itu berbentuk sayur dan air minum saja. Sederhana sekali permintaan Daniel dan teman-temannya. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Itulah kata Daniel kepada pengawal kerajaan, saudara. Ya, lalu didengarkannya lah, ya, didengarkan permintaan mereka itu, lalu diadakannya lah 10 hari, saudara. Ya, 10 hari percobaannya, sayur air, sayur air, sayur air. Ya, setelah lewat 10 hari, ya, setelah lewat 10 hari, ternyata, saudara, kelihatan bukti bahwa mengatakan orang-orang muda ini gemuk lebih baik daripada orang-orang seangkatan dia yang makan dari makanan raja. Mau gemuk, makan sayur, saudara. Minum air seperti Daniel. Saya percaya, saudara, bukan karena makanan, bukan karena sayur, bukan karena air, saudara, tapi penyertaan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan di dalam Daniel dan teman-temannya melalui makanan yang mereka makan lewat sayur dan air. Ya, saya percaya
Kita amini, saudara, penyertaan Tuhan sesuai dengan tema gereja kita pada tahun ini, saudara. Kasih dan penyertaan Tuhan. Di ayat 16 dikatakan, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur itu kepada mereka. Ya, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Luar biasa, saudara. Hikmat Tuhan dicurahkan kepada keempat anak muda ini, ya, yang cerdas, penuh kuasa Roh Kudus. Tuhan juga memberikan anak-anaknya tidak pernah setengah-setengah. Tuhan memberikan full, ya. Saya percaya, ya. Seperti kita sudah tadi katakan, bukan sayur, ya, bukan air, tapi penyertaan Tuhan yang melebihi dari akal dan pikiran yang menyertai mereka di istana Babel. Roma 8 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 8 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa, saudara. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja kepada siapa? Yang mengasihi Dia dan yang terpanggil. Saudara, apakah panggilan seorang pastor aja yang dipanggil Tuhan, saudara, bahwasanya itu dia sudah menggenapi kebenaran firman Tuhan? Tidak, saudara. Setiap kita adalah panggilan dari Tuhan untuk, saudara, memberitakan apa? Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam datang ke dunia ini bukan untuk memenuhi asal penuh aja dunia ini, saudara, tetapi untuk menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita masing-masing. Rencana kita beda-beda, saudara. Rencana Allah beda dengan Pastor Wawan, Papa Riodi, Ibu Anita, beda-beda, saudara. Tetapi bagaimana kita merespon, ya, panggilan Allah itu dalam hidup kita. Itulah makanya kita ada dalam dunia ini. Percaya, saudara. Daniel dan teman-temannya boleh membuktikan Allah ada buat mereka. Allah hadir dalam keadaan apapun dalam kehidupan mereka. Setelah lewat waktu yang ditetapkan di ayat 18, bahwa mereka dibawanyalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu di hadapan Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dengan di ayat yang 19, Raja Nebukadnezar dan mereka di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka di situ pada raja. Tidak ditemukan Nebukadnezar seperti keempat anak muda ini, saudara. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka di hadapan, bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dari semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kerajaan Nebukadnezar. Luar biasa penyertaan Tuhan di dalam Daniel. 10 kali, saudara. Kalau satu orang aja udah hebat, 2 orang aja kepintarannya lebih. Ini 10 kali lipat. Luar biasa. Dan tidak hanya sebatas itu saja, saudara. Waktu Nebukadnezar also bermimpi di Daniel 2, saudara. Daniel berhasil, ya. Daniel berhasil mengartikan mimpi Nebukadnezar yang bermimpi sebuah patung, saudara. Ya. Dia bermimpi, Nebukadnezar suatu saat bermimpi. Daniel bilang, dia katakan kepada pegawai raja, pegawai istana, ya. Aku bermimpi. Artikan mimpiku. Siapa yang bisa, saudara? Tidak ada yang bisa. Saya bermimpi, artikan mimpi saya. Tidak bisa, kata mereka. At least raja katakan apa yang menjadi mimpi raja baru kami tebak. Nah, itu benar, saudara. Ini saya bermimpi, langsung, ayo. Kalau tidak, rek lehernya. Ini sangat-sangat top, saudara, ya, sangat-sangat top. Di situ Daniel dan teman-temannya menghadapi suatu masalah besar. Itu bukan masalah kecil, saudara. Kalau nggak bisa memimpikan arti tanpa ada identitasnya, tanpa ada tanda dan gejala mimpi itu, kita dipenggal-penggal, saudara, dengan Nebukadnezar. Ya, tetapi apa kata Daniel, saudara?
Ya, minta waktu. Dia minta waktu untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Ya, minta waktu untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Setelah itu apa yang dilihat, saudara? Apa yang terjadi? Daniel mampu mengartikan mimpi Nebukadnezar, saudara. Ya, dan apa yang terjadi juga? Nebukadnezar mengakui kebesaran Allahnya Daniel. Di Daniel 2 ayat 47 dikatakan, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Seorang Nebukadnezar, saudara, melihat kemuliaan Tuhan melalui Daniel. Yang tadinya dia akan membunuh semua orang yang gak bisa mengartikan mimpinya, sekarang dia melihat sendiri kebesaran Tuhan melalui Daniel. Saudara, apakah di dalam hidup kita, waktu kita mengalami masalah yang besar, apakah kita terlebih dahulu sudah mengeluh? Apakah kita terlebih dahulu tidak menanyakan Tuhan untuk apa yang harus kita perbuat? Apakah kita berpikir dengan cara kita sendiri? Saya percaya kalau itu yang kita lakukan, kita akan gagal, kita akan kecewa. Walaupun kita berhasil, itu mungkin sesaat. Daniel sudah membuktikannya. Saya belajar dari Daniel, kita semua belajar dari Daniel. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi dengan teman-teman mereka juga, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Nebukadnezar, ya Raja Nebukadnezar juga membuat patung emas. Katanya kepada ketiga Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ya, katanya waktu kecapi rebab itu dibunyikan suaranya, dan ketiga kamu harus sujud kepada patung yang kubuat. Ya, patung itu di inauguration, di petahbisan, ya, sujud. Pada saat itu mereka katakan, ya, mereka ketiganya tidak akan menyembah. Ya, mereka tidak akan menyembah. Kalaupun Tuhan tidak menyertai kami, ya, kalaupun Tuhan tidak menyertai kami, pokoknya kami tidak akan menyembah patung emas yang Nebukadnezar buat. Tetapi kami yakin dan percaya, ya, di Daniel 3:17 ayat 18 mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuhanku mengetahuinya bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya. Karena ancamannya apa? Perapian yang menyala-nyala 7 kali panasnya, saudara. Pernah kena api? Pernah. Ya. Pernah kena bara? Pernah. Tapi 7 kali, saudara. Itulah yang mereka hadapi, ya. Itulah mereka akan hadapi. Apakah mereka takut? Tidak, tetapi mereka taat. Ketaatan membawa kesuksesan bagi mereka, saudara. Ya, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami tidak akan mau menyembah patung itu. Artinya ada suatu ketaatan dan keberanian yang luar biasa antara ketiga ini, saudara. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, kadang Tuhan mengizinkan. Sadrak, Mesakh, Abednego diizinkan masuk ke perapian, ya, Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan mereka dicampakkan, saudara. Ya, tapi apakah seorang yang taat kepada Tuhan dibiarkan seperti itu saja, terbakar, hangus? No. Ya, Stefanus, saudara, lain ceritanya lagi. Dia dilempari, saudara. Dia mati, tetapi di dalam kekudusan dan masuk ke surga, saudara. Ya, waktu mereka dicampakkan ke api perapian, ya, mereka tidak angus. Itu kan yang keempat orang itu, ya. Ya itu yang 3, Sadrak, Mesakh, Abednego, itu yang dilemparkan ke api, ya. Tapi apa kata Nebukadnezar? Saya melihat 4. Saya melihat 4, kata Nebukadnezar, saudara. Luar biasa, saudara. Siapa yang keempat, saudara? Yaitu Roh Kudus yang menyerupai malaikat. Mereka tidak angus, mereka tidak gosong, ya.
tapi penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Tidak sampai di situ saja, Nebukadnezar also juga diingatkan bahwa selama ini dia hanya mendengar tentang nabinya, Allahnya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sekarang dia melihat langsung bahwasanya ada satu pribadi yang mereka menari-nari di dalam perapian, yaitu Roh Kudus yang menyerupai malaikat. Luar biasa. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami api yang menyala-nyala. Masalah yang bertubi-tubi, tidak henti-hentinya, panas. Ya, mungkin kita pikir ini tidak akan berakhir, Tuhan. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita percaya kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan, kita boleh menari-nari di atas masalah kita. Itu artinya apa, saudara? Kita tetap bersuka cita di dalam masalah kita. Amin, saudara, percaya? Percaya, saudara. Demikian Daniel dan teman-temannya boleh membuktikan bahwasanya mereka tetap aman, tidak gosong di dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Tidak sampai di situ saja. Daniel ini, saudara, ternyata dia ada 4 kerajaan yang mendapat posisi yang paling nomor 3, saudara. Di Nebukadnezar dia ada, saudara, posisinya tinggi. Dia Belsaizar dia juga, saudara. Ya, Belshazzar dia juga mendapat posisi yang tinggi. Di Darius juga dia mendapat posisi yang tinggi. Di Kores juga dia mendapat posisi yang tinggi, saudara. Karena apa, saudara? Karena dia taat, karena dia setia kepada kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu juga pemerintahan Belshazzar, saudara, ya, setelah Nebukadnezar mati, diambil alih oleh Belshazzar. Pada saat itu juga, saudara, dia ada tulisan dinding waktu dia berpesta pora, saudara. Dan Daniel juga disuruh mengartikan apa itu arti tulisan dinding. Dia bisa mengartikannya, saudara. Kata Raja Belshazzar, saudara, kalau kamu bisa mengartikan, siapa yang bisa mengartikan? Kamu akan dikasih kedudukan, kamu akan dikasih gaun, kamu akan dikasih tahta, saudara. Tapi terima kasih Raja Belshazzar, saya tidak mementingkan itu. Berikanlah kepada orang lain. Pribadi yang tidak gila hormat, saudara, tidak gila posisi, tetapi tetap memegang kepada suatu ketekunan dalam bekerja, saudara. Ya. Karena itu, saudara, wakil-wakil di sana, saudara, menjadi iri, saudara. Menjadi iri, saudara. Semakin tinggi pohon, ya, itu semakin kencang angin akan datang, saudara. Ya, semakin kencang, saudara. Ya. Dia berhasil di Raja Nebukadnezar. Dia memukau hati Belshazzar, dan dia juga, saudara, berhasil, saudara, ya, berhasil menjadi kesayangan Raja Darius, saudara. Nah, inilah yang top yang sering kita dengar di lubang singa, saudara. Ya, di lubang singa, saudara. Kita ketahui bahwasanya Daniel ini, saudara, dia sangat-sangat intim dengan Tuhan, saudara. Dia berdoa 3 kali 1 hari, dia memuji Tuhan 3 kali 1 hari. Dan itu juga yang dilakukannya di kerajaan Darius, saudara, raja yang ketiga. Sementara itu katanya mereka membuat wakil-wakil itu, teman-teman Daniel yang orang-orang pangkat tinggi, saudara. Daniel ini kok seperti ini, tidak ada celah kesalahan yang dibuatnya. Semua jujur, semua baik, semua segalanya super quality. Apa ya yang menjadi kelemahannya? Yaitu kelemahannya itu bukan suatu kelemahan, itu adalah satu kebaikan yang luar biasa, ketabahan, ketaatan, yaitu menyembah Tuhannya 3 kali 1 hari. Oh, kita bikin aja, ya, kita bikin aja suatu ketetapan di dalam 30 hari tidak ada yang boleh menyembah Allah lain, dewa lain kecuali kepada Darius. Nah, raja ini ditandatangani raja. Pada saat itu, saudara, kalau sudah ditandatangani tidak bisa lagi ditarik. Nah, waktu didengarnya
raja sudah menandatangani petisi itu, ya, apa yang dilakukan Daniel, saudara? Apakah dia mundur? Apakah dia kecut, saudara? Tidak. 3 kali 1 hari dia berdoa di atas loteng rumahnya, saudara, menghadap ke bagian Yerusalem. Karena pada saat itu kalau mereka beribadah, mereka sama dengan orang Muslim, saudara. Apa namanya? Kiblat. Saya sering ditanya waktu di dinas, di mana kiblat? Aduh, saya nggak tahu Pak, di mana kiblat. Di sana, sering rumah sakit ya, di sana kiblat. Sampai sekarang saya kurang tahu tentang kiblat-kiblat itu. Mereka juga seperti itu pada saat itu. Dia berdoa 3 kali 1 hari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mereka intip. Nah, inilah dia, terjebaklah si Daniel, saudara. Dan apa konsekuensinya? Dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Di dalam lubang singa, bayangkan singa, saudara. Anjing aja kita sudah coba-coba, ya, sudah berdarah sana berdarah sini. Apalagi anjing gila, saudara. Ya, ini singa, ya singa, bayangkanlah, coba kita bayangkan 1 menit, singa dimasukkan, saudara. Ya, Raja Darius tidak bisa lagi berkutik karena dia sudah menandatangani petisi itu, saudara. Tidak bisa lagi. Tetapi, saudara, Raja Darius sungguh-sungguh menyayangkan mengapa hal itu terjadi. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Daniel selamat dari lubang singa. Dia tidak diapa-apain, saudara. Ya. Mengapa, saudara? Karena penyertaan Tuhan tadi di dalam hidup Daniel. Singa rasa kucing. Mengeong, bukan mengaum. Singa juga menggambarkan masalah kita. Apakah kita merasa bahwa masalah kita terlalu besar seperti singa? Apakah kita nggak berdoa dulu waktu kita menghadapi masalah? Apakah kita sudah kecut dulu mengandalkan akar pikiran kita? Daniel memberikan contoh kita pada pagi hari ini. Berdoa dulu, puji Tuhan dulu untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Daniel sudah membuktikan, Daniel sudah memberitakan kepada kita pada pagi hari ini. Singa rasa meong. Amin. Tapi jangan coba-coba, saudara, menghadapi singa di Kuwait Zoo. In 1 second kita menjadi tulang. Singa itu raja hutan, kan? Jangan coba-coba, saudara. Amin. Apa kata Daniel, saudara? Di Daniel 6 ayat 23, aduh, bisa enggak ya mundar-mandir Darius? Bisa, itu hidup enggak ya? Hidup enggak bisa tidur, enggak mau makan ya. Ini cerita anak-anak waktu sekolah minggu. Ini bisa makan, bisa enggak? Ya, lihatnya. Daniel, apakah kamu masih hidupnya? Apa kata Daniel, saudara? Allahku di Daniel 6 ayat 23. Allahku yang telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tidak ada ditemukan kejahatannya, saudara. Malahan yang memfitnah dia, itu menjadi santapan singa-singa dan anak dan keturunan mereka habis mau dilahap singa. Saudaraku, apa yang boleh kita belajar pada saat pagi hari ini tentang kisah Daniel dan teman-temannya? Ada 4 yang boleh kita belajar pada saat pagi hari ini. Yang pertama, konsisten. Apa yang boleh kita belajar dari Daniel? Yang pertama adalah konsisten. Apa sih konsisten, saudara? Tidak berubah. Konsisten. Tetap tidak berubah, saudara. Berpegang teguh pada pendirian yang benar, bukan pendirian yang salah. Konsisten. Di Daniel 1 ayat 8, Daniel 1 ayat 8 dikatakan, saudara, apa? Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Enak loh makanan raja, pasti enak, saya yakin. Makanan istana aja enak, makanan embasi dia aja enak. Kok kita ke embasi enak-enak ya makanannya ya? Percaya, saudara, enak-enak, saudara. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang jadi baksonya enak. Kualitas baksonya juga beda, saudara. Itulah embasi.
apalagi raja, dan raja yang besar pada saat itu, Babel. Ya, tapi sorry to say that. Saya boleh belajar bahasa Kasdim, oke. Boleh nama saya diganti, ya, Sutarjo, dulunya Daniel Sutarjo, nama saya cantik, Tuhan itu adalah hakimku, oke, no problem. Ya, no problem. Waktu kita belajar ini dan itu 3 tahun, oke, saya ikuti. Tapi waktu yang dilarang oleh Tuhan, stop, saya tidak akan makan. Kasihlah saya sayur, kasihlah saya minum. Tidak berubah, saudara. Apa yang dia tekuni selama ini, dia tidak berubah dimanapun dia berada. Tidak mudah untuk menjadi pribadi yang tidak berubah di lingkungan yang berbeda. Sangat-sangat tidak mudah. Dia orang kaya masuk ke lingkungan para dewa. Itu sangat tidak mudah, saudara. Tapi Daniel membuktikan penyertaan Tuhan membuat dia, saudara, tidak berubah dan konsisten di dalam kepribadian, di dalam hidupnya, di dalam imannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Apakah kita saat hari ini belajar untuk menjadi seorang pribadi yang konsisten? Itu hal yang tidak mudah. Kalau tidak Tuhan, kita undang Roh Kudus untuk datang ya bersama hidup kita. Apakah kita waktu melayani pasien yang notabene-nya Bangladesh, ya, waktu kita nusukkan kanula, cuk, aduh, kita tangan kita seperti ini. Waktu kita menusukkan kuaiti, slowly ya Pak. Sering saudara, sering, saya juga sering, ampuni saya sering saudara. Takut saudara dimarahin kalau tolong kalau 2 kali no problem. Tapi orang seperti once only. See? Mari saudara kita menjadi konsisten. Siapa saja kita sama. Ini nggak mudah saudara ya, nggak mudah. Saya bilang ini bukan saya menjadi pelaku 100% saudara, tapi kita belajar artinya berubah. Saudara. Ya. Yang kedua saudara, mengapa saudara? Apa yang boleh kita pelajari tentang Daniel? Ada partner dan tim. Daniel 2 ayat 17 mengatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Daniel punya teamwork. Betapa pentingnya tim, saudara. Di dalam pelayanan, ya, saya tidak akan berdiri di sini tanpa Pastor Wawan. Saya tidak akan berdiri di sini tanpa kita semua. Bapak Odi, Ibu Glory, Saudari Minda, Kak Marlin, Ibu Pinta, istri saya sendiri. Tidak ada, saudara. Itu tidak mungkin terjadi, saudara. Karena doa-doa Anda, doa-doa kita saling menguatkan, kita menjadi tim yang solid di dalam pelayanan. Yakinlah. Karena kita makhluk sosial. Sosial artinya bermasyarakat, saudara. Untuk itu kita diminta. Ya, untuk itu kita minta untuk menjalin satu hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ada teman yang mendoakan kita waktu kita lemah. Amin, saudara. Ada tim yang menolong kita waktu kita dalam kesusahan. Ada tim, ada kerjasama di dalamnya, saudara. Kita tidak bisa berkata saya bisa berdiri sendiri. Inilah saya, no saya. Itu bisa kita katakan waktu kita dalam sukacita. Dalam sukacita kita tidak bisa melakukan. Kita butuh orang, saudara. Ya, terlebih kita butuh Tuhan untuk menghibur kita, saudara. Daniel sudah membuktikannya. Dia punya tim, ya, Mesra, Sadrak, dan Abednego. Timnya tentu tim yang sama, yang takut akan Tuhan. Ya, tim, betapa pentingnya tim. Apakah tim itu selalu enak? Tidak, macam-macam kan. Dalam pekerjaan juga kita, di dalam waktu kita dinas, ya. Waktu kita lihat tim kita pagi, oh enak-enak nih. Waktu kita nggak lihat tim kita sore, udah lemas duluan, saudara. Sering kita seperti itu. Udah tim ini pemalas, ini lari sana lari sini. Tapi siapapun, saudara, kita belajar, saudara, untuk bekerja secara tim agar kita bisa dikuatkan, saudara. Dan tim itu juga boleh menguatkan kita. Amin, saudara. Yang pertama konsisten, yang kedua partner atau tim, yang ketiga apa, saudara? Roh yang luar biasa. Di Daniel 6 ayat 4, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa dari raja. Roh yang luar biasa dari raja bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Luar biasa, saudara. Roh yang luar biasa. Roh apa itu, saudara? Yaitu roh Kudus.
yang ada di dalam hidup Daniel. Apa pekerjaan Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Di Yohanes 14 ayat 26 sana dikatakan, saudara, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Daniel memiliki Roh Kudus yang luar biasa. Itu sebabnya dia bisa melewati dari 4 kerajaan ini, saudara. Dia boleh bekerja dengan sebaiknya, dia boleh setia, dia boleh komitmen, dia boleh mempunyai segala sesuatu yang bersifatnya konsisten, saudara. Yaitu roh yang luar biasa. Saya percaya roh yang ada dalam hidup kita melebihi roh-roh yang ada di dalam luar sana, saudara. Maka kita undang senantiasa Roh Kudus, saudara. Agar Roh Kudus itu jangan lari. Ya, saya percaya Anda boleh buktikan, saudara. Ya, kalau penyertaan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, kita bersyukur sudah dalam apa saja. Kita dimampukan, ya. Kita dimampukan dalam apa saja dalam kehidupan kita. Baik itu senang, baik itu susah, ya. Tapi kadang-kadang memang ada kita down, saudara. Tapi untuk sementara seperti itu. Saya yakin Anda merasakannya semua. Amin, itulah Roh Kudus. Roh yang luar biasa dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, apa yang boleh kita belajar dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya? Yaitu satu pribadi, satu tindakan, yaitu doa. Ini tidak kalah pentingnya, saudara. Daniel 6 ayat 11. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka arah ke Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti dia memang seorang pendoa pemuji sebelumnya di negaranya, saudara. Kehidupan doa jangan kita lewatkan, saudara. Puji Tuhan, sembah Tuhan, bukan harus dengan suara keras, saudara. Kita memuji, kita berdoa, saudara. Bukan untuk memuaskan semata apa yang kita inginkan, saudara. Mari kita akhir-akhir ini kita harus bertanya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Agar kita lebih, saudara, mengenal hatinya Tuhan, saudara. Ya, kuasa doa luar biasa. Kuasa doa luar biasa, saudara. Kita ada ini semua karena doa-doa orang tua kita, orang yang mendoakan kita, saudara. Daniel berdoa, itulah rohnya kuat. Waktu kita berdoa, roh kita menjadi kuat, roh kita tidak menjadi lemah, saudara. Ya, roh kita menyala-nyala waktu kita berdoa, meminta belas kasihan dari Tuhan, saudara. Itulah yang dilakukan Daniel dan teman-temannya. Ketaatan membawa kesuksesan. Apa yang membuat mereka taat? Apa yang membuat mereka sukses? Di sana ada 4, saudara. Ada konsisten, ada partner dan tim, ada roh yang luar biasa, dan ada di dalamnya doa yang tidak putus-putusnya. Percaya, saudara, saya belajar pada pagi hari ini, saya percaya juga kita sama-sama belajar dari kehidupan Daniel. Agar hari lepas hari kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, pada saat hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah kami bahas, kami pelajari Tuhan. Tuhan, hamba-Mu jauh dari sempurna. Tapi biar Tuhan saja yang menyempurnakan setiap perkataan hamba-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan melalui Daniel dan teman-temannya, kami boleh belajar, Tuhan, menjadi pribadi yang konsisten. Menjadi pribadi, Bapa, yang memiliki roh kudus di dalam hidup kami. Memiliki Tuhan doa, bahkan memiliki teamwork yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya
firman ini bukan berlalu demikian saja Tuhan. Tapi firman ini Tuhan sungguh mengajarkan kami semua Bapa untuk melakukan apa yang dilakukan Daniel juga Tuhan. Kami percaya Bapa, kami bisa, kami mampu karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Itulah yang menolong dan menggait kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang sudah mendengarkan, hamba-Mu yang sudah memberitakan, biarlah kami semua boleh menjadi pelaku di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.